Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat yang luar biasa banyak untuk kita, ilmu bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dan tentunya bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu jamaah santri kajian kitab Minhajul Abidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin yang diadakan oleh YIM bersama dengan Pondok Pesantren Darul Hiro dan juga didukung oleh Ngaji Bareng dan juga IKADI. Bahwasanya malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pekanan kita kajian kitab Minhajul Abidin. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya kitab Minhajul Abidin ini karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membuka pada halaman 233 dengan pembahasan kita. Tema malam hari ini adalah urgensi tawakal. Nah, Masya Allah ya, kita akan kembali menyambung pembahasan tentang tawakal yang di pekan lalu sudah kita bahas. Tentunya kami selalu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu santri yang sudah bergabung di malam hari ini, jika nantinya ingin mendengarkan lagi atau mengulas lagi rekaman kajian di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan bisa mengunjungi YouTube channel Yim Media. Insya Allah sudah langsung terunggah di malam hari ini dan tapi Afwan untuk malam hari ini kita hanya bisa bergabung di ruang meeting Zoom karena nampaknya kalau di live streaming ke YouTube agak sedikit eh, kurang ini dari apa perangkat yang kami gunakan. Takutnya nanti nge-lag di tengah acara atau kajian kita ya. Jadi kita rekam untuk malam hari ini. Insya Allah nanti akan kami upload di YouTube channel Y Media. Maka dari itu, mari Bapak Ibu santri kita ajak semakin banyak lagi saudara-saudari kita untuk bergabung di forum Zoom pada malam hari ini dan kita akan segera mulai kajian kita dan insya Allah akan dibersamai lagi oleh guru kita semuanya, beliau Ustadz Tulis Mustafa LCMA. Baik, Bapak Ibu jamaah santri kajian kitab Minhajul Abidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dan awalkan kajian di malam hari ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lafalkan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, manfaat ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dari apa yang kita dengarkan di malam hari ini. Baik, sudah bergabung bersama kita Ustadz Tulis Mustafa LCMA. Kita sapa untuk sekaligus mengecek mikrofon dan juga gambar biar terdengar dengan kita lancar nggih. Assalamualaikum Ustadz Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah terdengar dengan baik Ustadz suaranya. Ustadz hari ini sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Di tengah berbagai aktivitas pastinya banyak sekali hari ini. Mungkin ada beberapa forum yang harus dibersamai oleh Ustadz Tulus. Tapi Alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk bergabung bersama kita di kajian rutin Kitab Minhajul Abidin. Syukron guys Ustadz. Baik Ustadz, malam hari ini kita akan kembali menyambung Ustadz. Di setelah pekan lalu kita membahas tentang bab tawakal. Malam hari ini tema kita adalah urgensi tawakal di halaman 233. Nanti jika ada kesalahan mungkin bisa diluruskan oleh Ustadz Tulus nggih. Baik jamaah, mari kita dengarkan dengan seksama kajian kita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilahkan pada Ustadz Tulus untuk bisa memberikan materi di malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita digerakkan oleh Allah hati kita untuk meneruskan kajian kita, yaitu kitab Minhajul Abidin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah kita, teladan kita, jika kita senantiasa mengikuti arahan-arahan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau menjadi sumber keteladanan kita, insya Allah kita akan menjadi bagian dari umatnya. Dan kalau kita masuk sebagai umatnya, karena kita senantiasa mengikuti petunjuknya, maka kita berharap di hari akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat bisa bersama-sama memahami kajian kita pada malam hari ini dan sekaligus bisa mengambil manfaat untuk bekal kehidupan kita, menata hati kita, membersihkan hati kita sehingga hati kita bisa beribadah secara optimal. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita sudah banyak berbicara tentang tawakal dan kaitannya dengan rizki. Imam Ghazali telah menjelaskan dari berbagai aspek. Nah, biasanya kalau Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan materi pokoknya, maka salah satu metode beliau adalah memunculkan pertanyaan. Memunculkan pertanyaan dalam rangka untuk memperkuat penjelasan-penjelasan beliau yang sudah lewat. Nah, begini, di sini juga begitu. Setelah panjang lebar Imam Ghazali menjelaskan tentang tawakal, maka beliau mengungkapkan sebuah pertanyaan dengan ungkapan kultu, saya mengatakan, terus la'allaka taqul, barangkali kau akan berkata atau bertanya. Jadi setelah dijelaskan, Imam Ghazali mengatakan kultu, saya berkata. La'allaka taqul, barangkali kau mengatakan. Jadi mungkin sekali setelah penjelasan-penjelasan sebelumnya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tapi asumsinya jika ada orang bertanya seperti ini, gitu, seolah-olah mewakili murid-muridnya, beliau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, aroka adnabta fi hadzal fasl khilafa syarhil kitab. Yang artinya, saya lihat engkau, wahai Imam Abu Hamid Ghazali, walaupun ini diungkapkan oleh beliau sendiri, saya lihat Anda itu berbicara panjang lebar dalam pasal ini, dalam bab ini. Ini kan berbeda dengan penjelasan syarhul kitab, maksudnya ya penjelasan kitab ini, kitab Minhajul Abidin ini, di awal-awal Imam Ghazali itu sudah mengatakan bahwa kitab ini disusun itu secara ringkas.
secara ringkas. Ini sangat berbeda dengan kitab yang satunya lagi, Ihya Ulumuddin, itu beda sekali. Nah, tapi kenapa engkau wahai Imam Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali, dalam hal ini penjelasannya panjang lebar. Dia mengungkapkan pendapat dan dijawab sendiri. Jawabannya fa'akul, maka saya menjawab, saya berkata, la'amrullahi innahu laqalilun fi jambi ma yahtaju ilaihi fi hadzal ma'na. Jawabannya, demi Allah, sesungguhnya penjelasan ini, penjelasan tentang tawakal ini sebenarnya sedikit. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan penjelasan dalam hal ini. Jadi tetap saja, walaupun dalam hal ini Imam Ghazali itu panjang lebar, tapi menurut beliau ini sekelumit saja dari makna yang harus dijelaskan. Seperti sudah dijelaskan di awal, kalau ingin panjang lebar silahkan baca Ihya Ulumuddin dalam bab ini. Idh huwa ahammu sya'nan fil ibadah. Kenapa masalah tawakal ini diperlukan sedemikian rupa penjelasannya? Karena memang masalah ini adalah masalah yang terpenting dalam urusan ibadah. Jadi, menurut Imam Ghazali ini banyak orang-orang ibadah kepada Allah itu terganggu atau tidak sampai tujuan beribadah karena belum mengamalkan tawakal ini dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam urusan ibadah ini tawakal sangat penting sekali, bahkan terpenting. Itu satu. Selanjutnya, bal alaihi madaru amrid dunya wal ubudiyah. Bahkan di atas tawakal itulah ya seluruh urusan dunia dan penghambaan. Dalam urusan dunia juga perlu tawakal, dalam urusan ubudiyah juga penuh dengan diperlukan adanya tawakal. Faman lahu himmatun fi hadha sya'n falyastamsik bidzalika wal yura'ihi haqqahu. Barang siapa yang punya cita-cita tinggi dalam masalah ini, dalam urusan ibadah, cita-cita ibadahnya tinggi, tidak minimalis ya. Karena ada orang ibadah minimalis, ya tidak maksimal, tidak maksimalis. Jadi kira-kira kalau orang ingin ibadah itu secara maksimal, punya cita-cita tinggi, terus dengan itu dia harus menjalankan konsep tawakal itu, itu nasihat Imam Ghazali, fal yastamsik bidzalika wal yura'i haqqahu, supaya berpegang teguh dengan konsep tawakal itu, dengan ajaran tawakal itu, dan supaya dipelihara, dipenuhi hak-hak tawakal itu. Apa yang harus ada dalam tawakal yang sebagian sudah dijelaskan di awal-awal itu supaya dilakukan itu. Nah, itu kalau mau punya cita-cita tinggi, badannya optimal dan sebagainya. Wa illa fahuwa 'anil maqsudi bi ma'zalin. Jadi kalau tidak berpegang teguh kepada tawakal, tidak menjalankan ajaran tawakal dalam ibadah, termasuk ya dalam urusan rezeki, ya, maka dia akan tersisih ya, terkucil dari tujuan. Tujuan apa? Semuanya tujuannya adalah ibadah. Ini kan dari awal itu namanya saja Minhajul Abidin kan ya. Kita sudah terjemahkan sedemikian rupa, ini peta jalan orang-orang yang ahli ibadah, ingin betul-betul beribadah gitu. Baik, walladzi yadulluka ala basirati ulamil akhirah al-arifina billah annahum banau amrahum ala tawakkul ala Allah. Dan orang yang sudah mendapatkan jalan ya, mengikuti penglihatan hati ulama-ulama akhirat
yang penuh ma'rifat kepada Allah. Ada istilah ya. Ada istilah ulama il-akhirah. Ada al-arifin billah. Berarti kalau ada ulama ul-akhirah itu, ya ada ulama udunya, kan gitu. Imam Ghazali punya istilah sendiri itu, kalau ulama udunya itu ulama usu, ulama yang jelek itu. Jadi kalau ada orang yang sudah ada yang memberikan jalan petunjuk mengikuti mata hati para ulama ul akhirah dan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah dan sebaik-baiknya. Kalau mau ditelusuri ya, annahum banau amrahum ala tawakkuli ala Allah. Jadi para ulama akhirat itu selalu membangun urusan mereka itu, mengkonstruksi ya, boleh istilahnya itu, mengkonstruksi urusannya mereka itu di atas tawakal kepada Allah. Nah, itu satu ya. Kemudian setelah tawakal kepada Allah, apa? Wa tafarruh li'ibadatillah wa qat'il ala'iq kulliha. Jadi tawakal kepada Allah, terus memfokuskan diri habis-habisan untuk ibadah kepada Allah dan memutus ikatan-ikatan, semua ikatan-ikatan yang ya, selain ibadah kepada Allah. Ya kan memang tujuan hidup kan untuk ibadah. Maka sebetulnya yang lain-lain yang tidak untuk ibadah harus putus. Itulah yang dilakukan oleh para ulama il-akhirah al-arifin billah. Dua hal tadi ya. Dibangun, dikonstruksi di atas tawakal kepada Allah dan fokus habis-habisan beribadah kepada Allah dan memutuskan segala ikatan-ikatan yang tentu tidak kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Nah, atas dasar itu fakam sonnafu min kitab. Ya, karena dasar itu maka berapa banyak mereka itu mengarang ya, menyusun kitab. Kitab itu berjilid-jilid, berjuz-juz ya, itu beraneka ragam, itu arahnya kedua hal itu. Tawakal kepada Allah dan tafarruq li'ibadah. Terus juga wakam awsa biwasiyatin. Kalau bahasa kita, berapa banyak mereka itu memberikan tausiah kan, berikan nasihat. Wa fayyadallahu lahum a'wanan minas sada wa ashaban. Dan Allah memberikan limpahan para teman-teman, para pendukung-pendukung ya, dari orang-orang yang terhormat dan teman-teman yang lain. Fatamasya lahum minal khairil mahdi ma lam yatamasya li ta'ifatin min tawaifil ummah illa li zuhadil karam. Jadi atas perjalanan mereka itu maka berjalanlah bagi mereka semua kebaikan yang murni. Malam yatamasya li ta'ifatin min tawaifil ummah. Selama tidak mengikuti jalan sekelompok dari umat ini illa li zuhadil karamiyah. Mohon maaf. Jadi yang mengikuti ulama akhirat itu ya begitulah perjalanannya. Illa li zuhadil karamiyah. Ini dalam syarahnya, ini ada kitab Minhajul Abidin itu disyarah dalam kitab salah satunya Sirajut Talibin. Nah, itu berjilid-jilid ya. Satu kitab disyarah, diperluas penjelasannya dalam kitab Sirajut Talibin, dan uniknya itu orang Indonesia itu. Jadi kitabnya Imam Ghazali disyarah oleh ulama Indonesia namanya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Nah, itu. Jadi dari Jampes Kediri itu. Nah, itu
illa zuhad al-karamiyah ini ada kelompok dalam umat Islam yang namanya musyabbihah. Musyabbihah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ini udah nyeleneh ini. Jadi alladzina banau madhabahum, di mana mereka membangun mazhab mereka, zuhad karamiyah ini, mengkonstruksi aliran mereka ala usulin ghairi mustaqimah. Ya, atas dasar yang tidak lurus, tidak benar lah. Tidak benar. Nah, tapi kalau yang mengikuti ulama akhirah itu, ya tadi itu sudah terstruktur sedemikian rupa ya. Karena di atas dasar tawakal dan tafarruh ibadah. Wa ma zilna a'izzatan ma dumna ala minhaji a'immatina. Jadi selama kita ini akan selalu dalam a'izzah, mulia, ya. Selama kita masih mengikuti para imam-imam kita itu. Nanti akan disebutkan nama-nama imam-imam ini. Nakhruju min ma'ahidina wa madarisina kullahin. Kita, ya, ini mungkin mukhariju bisa juga nakhruju. Jadi apa? Meluluskan dari mahat-mahat kita, dari perguruan-perguruan kita, dari sekolah-sekolah kita, setiap saat ada produksi ulama-ulama gitu yang mengikuti tadi itu ulama al-akhirah tadi itu. Nah, imma imamun fil ilmi, ada di antara mereka itu lulusan-lulusan ma'ahid dan madaris itu ada yang imamun fil ilmi. Ya, ulama lah begitulah bahasa kita itu. Tokoh-tokoh ulama ya. Ulama itu kan orang yang punya ilmu, jamak dari alim, imamun fil ilmi. Ini salah satu jenis para ulama ini, ada yang jadi imam fil ilmi. Ini memang punya ilmu gitu. So, ini contohnya beberapa ini. Kalau Ustadz Abi Ishaq, ada Abi Ishaq, Abi Hamid, Abi Tayyib, Nufawraq, wa Syaikhin al-Imam, wa amsalihi minas sadah. Ini semua tokoh-tokoh itu. Jadi bisa jadi produk dari mahat-mahat ulama akhirah itu menjadi pemimpin dalam ilmu. Jadi ulama. Nah, itu satu. Yang kedua, wa imma shadiqun fil ibadah. Ada orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Sungguh ibadah. Ini yang pertama menonjol aspek ilmunya, kelompok yang kedua menonjol aspek ibadahnya. Contohnya siapa? Ka Abi Ishaq. Abi Ishaq As-Syairazi. Abi Sa'id As-Sufi. Wa Nasril Al-Maqdisi wa gharihim. Nama-nama ini mungkin sebagian masih asing ya. Saya juga sebagian masih asing. Ya. Padahal ini hazanah ya, tokoh-tokoh ulama. Mimman faqal ummah ilman wa zuhdan. Di mana orang-orang tersebut itu orang-orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi dalam umat ini, dalam hal keilmuannya dan dalam hal kezuhudan. Hatta da'ufatil qulub min ba'dina wa talatakhna bi syai'in minal ala'ik. Sehingga hati kita ini menjadi lemah dari sebagian yang lain. Bahkan wa talatakhna bi syai'in minal ala'ik, dan kita masih dikotori dari berbagai macam ikatan-ikatan allati dararuha aktsar min naf'iha. Di mana bahayanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Baik. Taraja'atil umur. Taraja'atil umur wa taqa'adatil himam wa taratil barakat. Jadi kalau yang tidak mengikuti ulama akhirat tadi, ya kan? Dengan dua kelompok ulama tadi, imaman fil ilmi dan shadiqun fil zuhdi, dan hatinya menjadi lemah
dan hatinya juga dikotori dengan berbagai macam ikatan dunia, jabatan, dan macam-macam itu, ya kan? Maka dampaknya apa? Dampaknya taraja'atil umur. Jadi urusan-urusan umat ini menjadi terus tertinggal ya. Wa taqa'adatil himam. Dan cita-cita orang itu menjadi rendah gitu. Wa taratil barakat, yang paling bahaya juga. Tarat itu asalnya terbang, maksudnya hilang lah. Ya. Keberkahan itu hilang. Wa zalatil ladzat wal halawat. Jadi hilang kelezatan dan manisnya. Jadi kelezatan dan manisnya apa? Bukan kelezatan dan manisnya makanan, tapi kelezatan dan manisnya ibadah. Ya. Karena hati terkotori, mungkin masih ibadah lah ya, tapi enggak merasakan lezat, tidak merasakan nikmat. Fala takatu tasuli ahadin ibadah. Hampir-hampir tidak ada satu orang pun yang ibadahnya murni, bersih. Au yahsulu lahu ilmun wa haqiqah. Atau mendapatkan ilmu dan hakikat keilmuan ya. Tidak seperti tadi para ulama tadi. Fa innal lam'ah allati tadhharu minnal an laysat illa ma baqiya min minhaji aslafina wa syuyukhina al-mutaqaddim. Jadi kalau sekarang itu masih ada cahaya ilmu, cahaya ibadah, ya, itu kata Imam Ghazali di sini yang masih nampak di kita maunya, ya, itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan para ulama tadi, itu hanya sisa-sisa apa yang dilakukan para pendahulu-pendahulu kita dan masyayikh kita yang dahulu-dahulu itu. Jadi serpian-serpian ya, tetesan-tetesan dari laut ilmu, laut ibadah yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Contohnya Kal Haris Al-Muhasibi, ini sangat terkenal ya. Al Haris Al-Muhasibi, nasihat-nasihatnya, tausiah-tausiahnya, kata-kata mutiara begitu ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Muzani wa Harmalah wa ghairihum min a'immatiddin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita telusuri mereka itu melalui kitab-kitab mereka itu, wah itu lautan ilmu, lautan hikmah gitu. Fahum kama qila at-tawil. Ini tapi ini syair ya, kita lewati saja. Ini maksudnya semua itu memberikan penghormatan yang sangat tinggi pada ulama-ulama akhirat tadi yang hidupnya itu selalu dibangun di atas tawakal 'ala Allah dan tafarruh lil ibadah. Nah, dulu ulama-ulama kita sekali beritu fakunna fi sadril awal mulukan fasirna suqatan. Jadi kami dulu di generasi pertama itu mulukan. Kami dulu menjadi raja-raja, ilmuwan-ilmuwan begitu. Ini mungkin kinayah juga ya. Kinayah itu sindiran gitu ya, atau tamsilan gitu. Kita dulu ketika mengikuti ulama akhirat yang mendasarkan segalanya pada tawakal dan ibadah. Generasi pertama kita menjadi raja-raja. Tapi kemudian belakangan fasirna suqatan. Kita akhirnya menjadi orang-orang rendahan begitu. Awam itu. Turun. Kualitas dari umat ini. Wa kunna fursanan fasirna rijalan.
rijalatan. Dulu kami adalah orang-orang penunggang kuda. Jadi simbol ya, fursan itu simbol apa namanya, keberanian, jihad gitu ya, kegagahan gitu ya. Dulu itu pasir nari jalan. Nah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bahasa kita ini ya apa namanya, jalan kaki, artinya dari katakanlah kalau sekarang kalau kendaraan itu kendaraan yang mewah begitu ya, karena dulu kuda itu ya simbol kehebatan, keberanian, kekuatan dalam perang begitu ya. Nah, ketika masih mengikuti salafus saleh sebagai ulamaul akhir, tapi sekarang ini kita ibaratnya menuju tempat ini kita jalan kaki gitu. Walaitana la tangqati 'anit thariq bimarrah. Masih untung kata Imam Ghazali kalau kita ini masih jalan, masih jalan. Masih jalan kaki itu masih untung kata beliau. Yang jadi masalah ya artinya kita masih kalau jalan itu artinya perjalanannya masih nyambung gitu. Artinya tidak terputus sama sekali. Nah, ini repotnya kalau jangan-jangan kita ibarat kendaraan itu apa namanya, sudah putus dari rombongan ini. Dari rombongan ulama akhirat tadi. Nah, wallahul musta'anu 'alal masaib. Ya Allah lah yang akan memberikan pertolongan terhadap berbagai macam bencana. Ini bencana bukan bencana apa namanya fisik, bencana alam ya. Yang bencana yang paling besar adalah bencana iman kan, bencana ibadah. Wal mas'ul la yaslabana hadzal ramah. Dan ini memberikan sifat Allah dan yang zat yang selalu menjadi tumpuan permintaan kita agar kita tidak dilepaskan dari jalanan ini. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah zat yang sangat pemurah itu, Mannan Rahim, yang senantiasa memberikan anugerah dan kasih sayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Agung. Ini ilustrasi tentang urgensi tawakal, pentingnya tawakal itu tadi itu. Karena di atas tawakal inilah ya segala urusan itu akan tercapai dalam rangka menuju al-ibadah wal-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan para salafus saleh, para ulama-ulama akhirat. Tawakal. Sekarang kita pindah dari tawakal ke tafwid. Ya, tafwid. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mirip-mirip ya. Tawakal itu ya berserah diri, ya kan? Berserah diri kepada Allah. Nah, kalau tafwid itu apa ya? Mungkin penyerahan total kepada Allah. Penyerahan total kepada Allah. Adapun urusan tafwid itu di bawah di footnote-nya ada jelasnya tafwidul amri kullihi lillah. Jadi menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Nah, ini sebenarnya di awal juga sudah pernah dijelaskan. Diulang lagi. Adapun masalah tafwid menyerahkan segala urusan kepada Allah, fata'amal fi aslai. Maka renungkanlah dalam hal ini ada dua hal pokok. Ada dua hal pokok yang harus kita renungkan gitu. Supaya sesuai dengan apa yang digariskan oleh ajaran. Apa dua hal itu? Ahaduhuma yang pertama, annaka ta'lamu annal ikhtiyar la yasluhu illa liman kana 'aliman bil. Jadi ini tafwid itu sandingannya itu ikhtiar. Ini disuruh tafwid. Ya. Jadi yang pertama yang perlu direnungkan adalah
Sesungguhnya engkau kan tahu ya. Kita dianggap tahu nih oleh Imam Ghazali. Bahwa ikhtiar, usaha ya, itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang aliman bil umur. Bagi orang-orang yang memang mengetahui persoalan gitu ya. Mengetahui persoalan. Mengetahui persoalan min jami'i jihatiha. Jadi orang ikhtiar, orang usaha. Itu yang layak itu yang betul-betul usaha kalau dia tahu tentang segala urusan tentang hal yang diikhtiarkan itu dari segala sisi, zahiraha wa batinaha, dari aspek lahir dan aspek batin, wa haliha wa aqibatiha, keadaan sekarang dan akhir dari hal itu. Jadi baik sekarang maupun nanti gimana nya itu udah tahu. Itu idealnya orang tawakal begitu. Sudah tahu masalahnya dari berbagai aspek, zahir, batin, keadaan sekarang yang akan datang. Itu konsepnya Imam Ghazali begitu. Kalau orang ingin melakukan ikhtiar. Wa illa, kalau ada orang ikhtiar tapi tidak tahu tentang seluk-beluk apa yang diikhtiari itu, ya, atau hanya tahu dari satu aspek saja, ya kan? Atau tahu menurut pertimbangan sekarang saja, yang akan datang kan nggak tahu, ya. Wa illa itu kata wa illa. Jadi kalau dia tidak tahu, tapi dia bilang ikhtiar gitu, fala ya'manu ayakhtarul halaka wal fasada ala ma fihil khair wassalam. Karena tidak tahu maka bisa jadi seseorang itu karena tidak menguasai, tidak mengetahui seluk-beluk yang diikhtiari itu, maka ternyata orang yang ikhtiar itu memilih kehancuran, memilih kerusakan daripada kebaikan, daripada yang maslahah. Karena sebetulnya tidak tahu, tidak tahu persisnya. Maunya cari yang baik, tapi malah cari yang jelek. Karena apa? Karena tidak menguasai objek yang diikhtiari. Ini harus pelan-pelan ini. Ini selanjutnya akan dicontohkan secara semacam visual gitu ya. Contoh-contoh divisualkan itu. Ala tara annaka law qulta li badawiyyin aw qurawiyyin aw raghirana. Ya. Apa kamu tidak tahu? Sesungguhnya kalau engkau mengatakan kepada orang Badawi, Badawi itu ya orang pedalaman gitu, aw qurawi, orang dusun, ya. Aw ra'i ghanam, atau orang penggembala kambing. Terus disuruh apa? Kau mengatakan apa? In qutli hadhi darahim wa ma yazli baina jayyitiha wa radi'iha. Jadi tunjukkan kepada saya dirham ini, uang lah, mata uang ya, dirham itu. Kemudian bedakan kepada saya mana di antara dirham-dirham ini yang baik dan mana dirham-dirham ini yang jelek. Disampaikan kepada siapa? Orang kampung. Disampaikan kepada siapa? Orang di pedalaman. Disampaikan kepada siapa? Penggembala kambing. Kalau berteman dengan penggembala kambing, orang yang nggak sekolah itu bisa debat kusir, saya ingat dulu. Ditanya, berdiskusi tentang hujan itu, kalau yang sekolah ada teorinya, kalau yang tidak sekolah ya pokoknya itu ya langit diperas, ya itu saja. Susah. Nah ini apalagi ini masalah
Masalah dirham, masalah emas itu. Perlu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang terjadi? Fa innahu la yahtadi lidzalika. Maka dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Satu. Walau qulta li suqiyin ghairu sayrafiyin farubama ya'suru aidan. Jadi kalau engkau mengatakan kepada orang awam gitu, ghairu sarfiyin, ya, jadi bukan orang yang, kalau sorof itu ya masrof, sorof itu bank itu sering dikatakan masrof. Sorof itu penukaran uang, ahli uang lah gitu. Jadi kalau kau katakan kepada orang awam yang bukan ahli dalam bidang keuangan dirham tadi, maka farubama ya suruh itu, maka dia juga akan kesulitan. Ini sedang menggambarkan bagaimana orang ikhtiar ketika tidak menguasai objek yang diikhtiar. Fala ta'man idzan illa bi an tu'ridu 'ala as-sayrafil khabir bizabal fittah. Nah, jadi kalau ingin tahu dirham yang berkualitas, dirham yang baik dan jelek itu, maka tidak ada jalan lain kecuali ya disampaikan dirham-dirham itu kepada as-sayrafi, ahli keuangan lah ya gitu. Al-khabir bizzahabi wal fiddah, yang memang punya keahlian dalam urusan emas dan perak. Nah, gitu. Wa ma fihi ma minal khawas wal asrar, dan segala hal yang terkait dengan hal-hal yang istimewa dan rahasia-rahasia. Ya. Wa hadzal ilmul muhit bil umur min jamil wujuh la yasluhu illa lillahi rabbil alamin. Nah, ini kita kembalikan ke ikhtiar ini. Babnya kan ikhtiar tadi. Nah, kalau urusan uang tadi, kalau mau tahu ahlinya ya kalau ingin tahu mana yang baik dan buruk terkait dengan emas itu ya pada sayrafi tadi. Nah, sekarang kaitannya diikhtiarkan harus tahu ilmunya. Objek yang diikhtiari harus tahu dari berbagai aspeknya. Nah, ini wahadalah ilmu al-muhit bil umur. Jadi ilmu yang mencakup segala hal dari berbagai aspek, itu nggak ada yang tahu itu. Ilmu tentang itu nggak ada kecuali lillahi rabbil alamin. Kecuali hanya Allah rabbil alamin. Ini sering orang itu menolak hukum Allah itu, dikatakan ada yang mengatakan hukum Allah tidak cocok lagi, tidak sesuai dengan rasional, tidak dengan hampir macam-macam itu. Seolah-olah dia tahu, ya kan? Kemudian kalau bahasa ikhtiar tadi, dia mencari malah hukum yang lain. Padahal yang tahu segalanya itu siapa? Ya hanya Allah. Hanya Allah. Fala yastahiqu idzan ahadun ayyakuna lahu ikhtiyar wa tadbir illallahu wahdah la syarika lah. Nah, ini hati-hati di sini ya. Sehingga dengan demikian, jadi tidak ada yang punya hak, ya. Tidak ada satupun yang punya hak ya untuk ikhtiar dan mengatur segalanya itu illallahu wahdah. Illallahu wahdah la syarikalah. Kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Ini jangan lupa ya, kita sedang bicara tentang tafwid tadi. Kenapa harus menyerahkan diri kepada Allah? Ya mau usaha gimana, wong kita juga tidak menguasai apa yang diusahakan oleh kita. Wa yaqulu walidzalika yaqulu Azza min qail, ya. Untuk itulah Allah itu berfirman, Azza min qail subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah untuk memberikan landasan teologis ya, landasan dari tawakal at-tafwid tadi itu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu. Jadi akhirnya kembalinya adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Rabbmu lah
zat yang menciptakan segala hal yang Allah kehendaki wa yakhtar. Nah, sebetulnya yang ikhtiar itu ya hanya Allah sebetulnya, karena hanya Allah yang tahu segala hal terkait dengan apa yang diikhtiari. Diikhtiari itu kan dipilih ya. Seperti manusia itu kan salah satu sifatnya itu mukhayyar. Disuruh milih. Apa milih iman, apa milih kufur. Milih taat, apa milih maksiat. Ya. Silakan milih. Ya, silakan milih. Tapi harus ingat bahwa semuanya akan majzi kan gitu ya. Semuanya akan dibalas. Ya. Milih yang baik akan ada balasannya. Milih yang jelek ada balasan. Jadi yang milih itu sebetulnya Allah. Allah telah memilihkan yang terbaik bagi kita. Memilihkan syariat, memilihkan hukum, memilihkan ibadah, ya, akhlak. Itu Allah sudah memilihkan kepada kita. Ya. Maka lahumul khiyaratu. Gak ada bagi mereka untuk pilih. Gitu. Artinya cari opsi sendiri. Allah sudah menentukan kok opsi sendiri. Ya. Kemudian wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Jadi bukan hanya Allah tahu segala hal yang terkait dengan objek yang diikhtiari, bahkan wa rabbuka dan Tuhanmu ya'lamu mengetahui ma tukinnu sudur, apa yang disimpan oleh dada mereka, hati mereka, wa ma yu'linun dan segala hal yang ditampakkan. Tahu semua. Tahu semuanya. Bukan hanya tahu objek ikhtiar dari berbagai aspeknya, tapi Allah juga mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Yang diungkapkan, yang tidak diungkapkan. Wa hukiya ba'di salihin qila lahu min qibalillahi ta'ala sal tu'to. Ini salah satu ciri cara penulisan Imam Ghazali dalam kitab ini, ya, setelah substansi masalahnya, terus memunculkan pertanyaan-pertanyaan, terus jawab sendiri. Kemudian contoh-contoh para ulama, para sholihin, ini diceritakan oleh sebagian orang-orang yang sholih. Kilalahu min qibalillah. Jadi dikatakan kepada mereka sebagian orang sholih, yang pertanyaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya gimana ya tidak dijelaskan. Jadi ada perintah dari Allah, ya, bunyinya sal tu'to. Sal tu'to. Waduh, kalau kita maunya silakan kamu minta apa, pasti diberi. Wah. Kira-kira mungkin kita minta apa ya? Masing-masing kita beda-beda ya. Yang banyak utangnya mungkin minta supaya di lunasi utangnya, belum punya pekerjaan, nggak diberi pekerjaan. Wa kana muwaffaqan faqal. Nah ini jawabannya unik ini. Disuruh minta pasti diberi, tapi jawabannya unik dan pas gitu, cocok gitu kan. Apa kata dia? Kata ba'du salihin, inna aliman bijamil wujuh yaqulu li jahilin min jamil wujuh. Tadi kan kata-kata sal tu'to itu kan difahami dari perintah Allah. Allah melalui mimpi atau apa, sal tu'to. Mintalah, kau pasti akan diberi. Tapi dia komentarnya begini. Sesungguhnya ini adalah perintah dari zat yang maha tahu dari segala aspek, yang dia Allah itu mengatakan kepada orang bodoh dari semua aspek, yaitu jadi merasa kita tahu apa, ya kan? Kenapa kita harus minta kepada Allah? Ini tinggi sekali ya kita suruh berdoa, tapi ini di dalam konteks sedang bicara tentang tawakal. Ketika diperintahkan sal tu'to, dia jawabnya, wah ini ada zat yang mengetahui dari berbagai aspek, berkata kepada orang bodoh dari sebagai aspek. Perintahnya sal tu'to. Jadi
Yang mengetahui segala aspek itu ya Allah. Terus yang diperintahkan, yang bodoh dari segala aspek, ya ini batu solihin ini. Ayu syai'in a'lamu madza yasluhu li fa'as'alu. Jadi jawabannya, terus apa yang saya ketahui dan apa yang baik bagi saya sehingga saya harus bertanya, harus minta kepadanya kepada Allah. Perlu perenungan ini ya. Untuk memahami ini perlu betul-betul pikiran kita coba. Jadi kita ditawari untuk silakan kamu minta, akan diberi, dan terus dideskripsikan bahwa ini permintaan dari zat yang maha tahu dari segala aspek kepada orang bodoh dari segala aspek. Nah, terus dia komentarnya, apa yang saya ketahui, ya, apa yang baik bagi saya ini nggak tahu. Yang baik bagi saya itu nggak tahu, ya. Jadi apa yang harus saya minta? Sebenarnya saya harus minta, mau saya itu nggak tahu apa yang baik bagi saya. Kenapa saya harus minta? Jadi akhirnya apa? Nah, ini tawakalnya di sini nih. Akhirnya tawakalnya. Walakin ikhtar antali. Ya udah Allah, udahlah, engkau ya Allah, pilihlah kepada saya gitu. Pilihkan saja kepada saya. Engkau lah Allah yang Maha tahu, ya kan? Terhadap segala sesuatu, termasuk dalam hal yang harus diminta dari berbagai aspek, sementara saya tidak tahu dari berbagai aspek. Hadihi fahadihi. Ini argumen pertama kenapa kita harus tafwid. Tafwid itu lebih luas lagi daripada tawakal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aslu tsani, ma taqulu law anna rajulan qala laka. Ini yang kedua, ini bentuknya juga dialogis ya, dengan tanya jawab. Apa komentar Anda? Ma taqul, apa komentar Anda? Ya. Law anna rajulan qala laka. Jika ada seseorang berkata kepadamu, katanya gimana? Aqumu bi jami'i umurika wa udabbiru jami'a ma tahtaju ilaihi min masalihika. Fa fawwidil amr kullahu ilayya. Wastaghil anta bi sya'nika alladhi ya'nika. Wa huwa 'indaka a'lamu ahli zamanika wa ahkamuhum wa aqwahum wa arhamuhum wa atqahum wa asdaquhum wa awfahum. Ini yang kedua, kenapa harus tafwid itu, yang harus dipahami kalau kita harus tafwid itu, ini andai-andai, seandainya ada seorang yang berkata kepadamu, katanya begini, saya akan melakukan segala hal, akan menguruslah, kalau akan mengurus segala urusanmu, dan akan saya atur segala yang dibutuhkan untukmu, apa saja maslahah itu, pokoknya segala yang urusanmu itu akan saya urus, gitu ya. Maka fawidil amr, udah serahkan saja kepada saya. Ya, ada orang menawari seperti itu. Wastaghil anta bisya'nika, sementara Anda ya udah sibuk saja dengan urusan yang menjadi perhatianmu saja. Urusan-urusan yang tadi itu udah saya yang urus. Mungkin urusan, kalau biasanya urusan administrasi, urusan apa. Udah kamu nggak usah, saya saja, serahkan saja kepada saya. Anda urus saja yang menjadi perhatianmu aja. Dan orang yang menawarkan itu dikenal orang yang paling tahu pada zamannya. Ya, punya kapasitas ilmu. Dan orang yang paling bijak, orang paling kuat, paling kasih sayang, paling takwa, paling jujur, ya, paling setia. Gimana nih? Kalau ada orang menawari urusan, dan orang itu memang punya kapasitas jujur dan kapasitas mental, moral, dan skill, ya begitu. Gimana kira-kira? Alas tagtani dzalika wa ta'uddu a'dhama nikmatin.
Bukankah kau akan memanfaatkan tawaran itu dan kau akan menganggap ketemu sesuatu nikmat yang paling agung? Ya kan ada orang menawari seperti itu. Watamtannu minhu akbaru minnatan. Orang itu telah memberikan anugerah yang besar sekali kepada wa tuqaddimu lahu anfasul syukur, dan pasti kamu akan menyampaikan terima kasih yang luar biasa wa ajmalatana, dan akan memberikan pujian yang sangat bagus pasti gitu kan. Summa idza ikhtara laka syai'an la ta'rifu wajha shalah fihi wa fala tajjar lidzalik faltasik wa tatma'innu ila tadbirihi. Kemudian kalau dia memilihkan sesuatu kepadamu yang Anda itu tidak tahu sesuatu itu baiknya bagaimana, itu tidak bagaimana baiknya itu kamu tidak tahu kan. Kalau tidak tahu maka kamu nggak usah khawatir gitu. Ya kayak umumnya kita berobat itu kan sudah tafwid ya kepada dokter. Tidak perlu tanya-tanya sakitnya terus gimana, kenapa obatnya ini tidak ini, kan enggak. Itu serahkan saja udah. Baltasiku maka akan tapi engkau percaya, watat ma'innu ila tadbirihi, dan kau tenang terhadap segala yang dia urus, urusannya itu. Wa ta'lamu annahu la yahtaru laka illa ma huwal khair, dan kau tahu karena sudah kenal lah orang itu kan begitu, tadi sudah paling takwa, paling ahli dan seterusnya itu. Wa ta'lamu annahu la yahtar, dia tidak mungkin akan memilihkan kepadamu kecuali hal yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Wa ma yanzuru laka illa shalah kaifama kana, dan dia tidak akan melihat kepadamu kecuali yang baik-baik saja, yang maslahah. Ya, syaratnya apa? Ba'da an wakkaltal amra ilai wa dhamina laka. Ba'da ma wakkaltal amra ilai wa, setelah kau menyerahkan sepenuhnya, ya kan? Dan dia telah menjaminnya. Fama laka idan la tufawidul umur ila rabbil. Nah, sekarang tadi itu kan ke orang nih. Tadi kan ke orang, ya kan? Sekarang kalau kepada Allah gimana? Allah kan mengetahui segalanya, gitu kan? Jadi kalau kepada orang kita punya urusan mau buat rumah, mau servis mobil, mau servis mesin, mau sakit ke dokter, kita pasrah tafwid, gitu ya. Famalaka idzan la tufawidul umur ila rabbil alam. Kenapa? Yang Ghazali mengetuk hati kita. Kenapa? Engkau itu tidak menyerahkan urusan-urusanmu kepada Rabbil Alamin, kepada Allah zat yang mengatur semua alam. Wa walladzi yudabbirul amra minas sama ilal ardh. Padahal Allah itulah yang mengatur segala hal dari langit sampai ke bumi. A'lamu kulla alimin. Allah itu maha tahu dari orang yang tahu, dari makhluk yang tahu. Wa abdaru kulli qadir. Dan yang lebih mampu dari yang mampu. Wa arhamu kulli rahimin. Allah itu zat yang paling kasih sayang dari yang paling beri kasih sayang. Wa aghna kulli ghaniyin. Allah itu zat yang maha kaya dari yang kaya-kaya. Layah taro laga bilatifi, dan Allah akan memilihkan kepadamu dengan kelembutan ilmu, wa husni tadbiri, dan bagusnya urusan apa hal yang diurus oleh Allah. Malam yablughu ilmuka, yang ilmu itu belum sampai kepada ya makhluk ilmu seberapa sih, wala yudrikuhu fahmuka, dan kepahamanmu itu belum sampai, ya kan? Itu urusan Allah itu, urusan Allah itu. Nah, kita gimana, kita manusianya gimana ini? Wastaghil anta bisya'nika alladhi ya'nika fi aqibatika. Sementara Anda, jadi yang urusan tadi, urusan rezeki tadi yang ada kaitan rezeki ya, karena ini ada kaitan dengan rezeki ya. Sedang anta ya, wastaghil anta, kamu sibuk saja. Fokuskan
dengan urusanmu yang memang menjadi urusanmu khususnya di akhir hidupmu itu. Akhir hidupmu itu yang dipikirkan, yang difokuskan nanti. Ya kan? Wa idza ikhtara laka amran la ta'lamu wajha sirrihi radita bidzalik. Jadi kalau kemudian kita sudah serahkan kepada Allah, tapi kemudian Allah memilihkan kepadamu, kepada kita ya, ternyata Allah memilihkan kepada kita sesuatu yang Anda itu tidak tahu sisi rahasianya. Ternyata tiba-tiba Allah menentukan sesuatu yang mungkin kita tidak langsung ridho ya. Padahal kita kan tidak tahu rahasianya. Maka pesan Imam Ghazali, radita bidzalik. Kamu harus rela, ya. Harus legowo bahasa itu, harus terima itu. Wat ma'nanta ilai kaifa maka. Kamu harus tenang menghadapi itu apapun yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi, wassalah wal khair. Jadi apapun yang ditentukan oleh Allah itu yang as-shalah wal khair. Itulah yang maslahat ya. Dan itulah yang baik. Ini memang bukan masalah mudah baik dari pemahaman maupun dari penerapan urusan hati. Maka pesan akhirnya apa? Fata'ammal. Fata'ammal tidak hanya fastami' saja. Jadi kita kalau hanya mendengar membaca mungkin ya kita belum bisa paham sepenuhnya. Perlu diulang-ulang, dibaca dan renungkan. Rosyidan. Jadi renungkan dengan penuh kesadaran. Insyaallah ta'ala. Allah akan memberikan petunjuk. Wabillahi subhanahu at-taufiq. Wabillahi subhanahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongannya. Nah ini tauhid sudah selesai ya tadi, urgensi tawakal, kemudian tentang tauhid. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan ridho bil qadha. Jadi juga nanti apa sih yang mendorong, dorongan apa kita harus ridho dengan qadha. Ridho dengan qadha. Harus rela dengan senang hati menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan, dan untuk kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebentar, baik. Baik, Masya Allah, syukran Ustadz Tulus atas jawaban diberikan materi di malam hari ini. Dan Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya dan kepada Ustadz Tulus yang telah menyampaikan materi di malam hari ini. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ustadz Tulus tentang urgensi tawakal. Bagaimana tadi ilustrasi tawakal yang dapat tercapai dengan kita belajar dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mengajarkan tentang sikap tawakal. Juga tadi disampaikan materi yang baru yaitu tentang tafwid ya, menyerahkan urusan kepada Allah. Tadi ada 2 poin utama yang harus kita perhatikan atau kita renungkan, tentang ikhtiar dan juga tentang ridho, dan tadi semua poin itu sudah disampaikan secara lengkap oleh Ustadz Tulus di malam hari ini. Sekali lagi barakallah Ustadz, terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kesehatan selalu untuk Ustadz, agar bisa terus membersamai kita dan menyambung materi di berikutnya ya Ustadz di pekan depan. Baik Ustadz Afwan, ini ada satu yang bertanya di malam hari ini. Kami izin memberikan waktu sebentar ya Ustadz. Baik, ini Ustadz yang bertanya dari salah satu jamaah kita di Zoom meeting pada malam hari ini dari KFV Berlian. Beliau menanyakan, Ustadz mohon penjelasan apa perbedaan dari tawakal dan juga pasrah? Tafadhol Ustaz Tulus. Ya, bagus. Setelah khair. Jadi ada tawakal, ada tafwid. Ya. Jadi tawakal itu biasanya kita sudah usaha, gitu. Kemudian hasilnya
diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal-awal itu tauhid ini ada kaitannya dengan ketentuan Allah ya. Jadi kalau dalam hidup ini kita menghadapi sesuatu itu kita serahkan kepada Allah SWT. Awalnya itu kita serahkan kepada Allah. Jadi pernah dijelaskan ya bahwa dengan tauhid itu kunci persoalan sudah selesai. Persoalan itu sangat beda sekali kalau umpamanya orang mendapatkan masalah, musibah dan seterusnya itu kemudian masih mengeluh, ya kan umpamanya, terus kemudian mengandalkan usaha sendiri, ya kan? Tadi kan penjelasan seperti itu. Jadi sampai menggambarkan ikhtiar pun itu sebetulnya hakikatnya itu ikhtiar itu kan pilihan kita ya, asalnya ikhtiar kemudian dinamakan dengan usaha. Itu ikhtiar pun kalau ditelusuri kedalamannya, kita memilih, itu sebetulnya tadi landasan teorinya adalah ketika orang memilih, itu kan karena kita mengetahui sesuatu yang dipilih dari berbagai aspek. Sementara kita tidak banyak tahu ya, ada objek yang diikhtiari itu. Maka senjata utamanya itu adalah tauhid, serahkan Allah. Karena Allah lah yang maha tahu segalanya. Jadi lebih tinggi lagi nih setelah tawakal. Tawakal itu sudah kan, tawakal itu ada kaitannya dengan tujuan yang akan kita harapkan ya, faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau kau punya keinginan keras maka serahkan kepada Allah. Tauhid itu di atasnya lagi. Jadi kita ini diminta supaya yang jadi pikiran kita, yang jadi perhatian kita itu yang memang betul-betul urusan kita gitu. Urusan kita itu kembali kepada urusan kita harusnya ibadah yang kaitannya dengan nasib kita di akhir hidup kita, di akhirat kita gitu. Nah, sebetulnya urusan-urusan seperti kaitannya dengan rezeki dan seterusnya itu landasan pijakannya itu tauhid. Pijakannya tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang di sini hati-hati ya memahami ini, nanti kalau tidak hati-hati nanti terjebak pada ada aliran Jabariyah dan Qadariyah ya kan begitu. Ada fatalisme ya, di mana segalanya diserahkan kepada Allah tapi dengan tidak usaha kan gitu. Ada yang satu segala hal itu adalah kita yang menentukan. Nah, itu. Satu lagi semuanya Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Nah, Ahlussunnah kan tidak begitu. Itu ya pakai ikhtiar dan ada tawakal. Tapi landasan teologisnya itu asalnya itu segala sesuatu adalah diserahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan saya serahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih untuk jawaban yang diberikan Ustaz Tulus, dan kita semuanya bisa mencapai kondisi tawakal yang sebenarnya ya, tidak hanya berpasrah tapi sudah berikhtiar, dan bahkan kita bisa sampai tadi yang disampaikan yaitu tentang tauhid ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah atas ikhtiar yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Sekali lagi juga terima kasih untuk tadi Mbak Evi atau Ustazah Evi yang sudah bertanya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu untuk Mbak Evi dan juga untuk kita semuanya. Baik, ini tidak ada yang bertanya lagi ya di forum Zoom di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Tulus Mustafa atas materi yang diberikan. Barakallah Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus untuk Ustadz. Kita akan kembali menyambung materi di malam hari ini di pekan depan ya Ustadz.
Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Juga kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu jamaah santri yang sudah bergabung di malam hari ini di kajian kitab Minhajul Abidin. Kami yakin Bapak Ibu sudah mencatat banyak sekali ilmu, banyak sekali tadi kisah nasihat yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu dan kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajak dan menyampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Insya Allah materi akan kami sambung lagi, kita akan bertemu lagi di pekan depan, masih di hari yang sama yaitu setelah Jumat malam, dari Bada Isya sampai pukul 9 malam. Baik jamaah, Bapak Ibu, marilah kita tutup forum kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jamaah, jika nanti ingin mendengarkan lagi kajian kita di malam hari ini, silakan dikunjungi YouTube channel YIM Media. Insya Allah akan segera kami unggah rekaman kajian di malam hari ini. Kami mohonkan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membersamai Bapak Ibu santri kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Tulus, Bapak, Ibu.